Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Abnai rahimakumullah, anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. نلتقي في هذه الحصة في دراسة كتاب القول السديد. Berjumpa kembali di kesempatan ini dalam rangka mempelajari kitab Al-Qaul As-Sadid karya Asy-Syaikh As-Sa'di. Wa nuwassil ma qara'na في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة وهو كمقدمة لهذا الكتاب. Kita lanjutkan bahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mujmal atau secara umum yang merupakan muqaddimah dari pensyarah yaitu Syekh As-Sa'di dalam kitabnya ini Al-Qaul As-Sadid. Qala al-musannif rahimahullah wa dzalika, dan hal itu, annahum, sesungguhnya mereka, maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, juga kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, wal qadari, dan kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Wa hadha al-madhkur yusamma bi arkanil iman. Yang disebutkan oleh penulis tadi adalah atau dinamakan sebagai rukun iman. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Fayashhadun, mereka yakni Ahlus Sunnah bersaksi, annallaha, sesungguhnya Allah, huwa ar-rabbu, Allah itu sebagai Rabb, al-ilahul ma'budu, yang diibadahi. Syahadat itu adalah persaksian kita dengan lisan. Syahadat itu adalah persaksian kita dengan hati. Syahadat itu tentunya juga diikuti dengan konsekuensi. Jadi bukan hanya sebatas lisan berucap, tapi harus disertai dengan keyakinan hati dan anggota badan yang mengikutinya. Bersaksi apa? Annallaha huwar Rabb, bahwasanya Allah itu Rabb, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Bahwasanya kita meyakini hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang memiliki alam semesta, pun hanya Allah yang mengatur alam semesta. Tauhid rububiyah, keyakinan yang
juga diyakini oleh kaum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka ahlul jahiliyah, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Oleh karena itu, jika seseorang meyakini tentang rububiyah Allah ini, maka tidak cukup baginya untuk menjadi seorang muslim. Karena itu penulis di sini melanjutkan, fayashhadun, mereka ahlus sunnah meyakini annallaha huwar rabb, sesungguhnya Allah adalah Rabb, an ilahul ma'bud, ilah yang diibadahi. Nah, ini yang menjadi pembeda antara muslim dengan ahlul jahiliyah, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Al-ilahul ma'bud, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian penulis berkata, al-mutafarridu bikulli kamalin, Allah yang maha esa, bikulli kamal, dengan segala kesempurnaan. Nah, ini termasuk ke dalam tauhid al-asma wa sifat. Karena di antara prinsip dalam tauhid al-asma wa sifat adalah kita meyakini sungguh segala kesempurnaan hanya milik Allah. Al-mutafarridu bikulli kamal, dialah Allah yang maha esa dengan segala kesempurnaan. Faya'budunahu wahdah, sehingga mereka ahlu sunnah itu, muslim itu beribadah kepada Allah wahdahu, hanya kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, seraya mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya untuk Allah. Ya. Jadi pertama tadi di antara prinsip akidah ahlus sunnah adalah tentang rukun iman. Kemudian ahlus sunnah meyakini rububiyatillah, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur dan memiliki alam semesta. Kemudian mereka pun bersaksi, ahlus sunnah ini bersaksi, muslim bersaksi, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian ahlus sunnah, seorang muslim pun bersaksi, hanya Allah lah yang disifati dengan sifat kesempurnaan, sehingga dalam kehidupannya mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dalam kehidupannya selalu mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah. Fayaqulun, lalu mereka berkata, innallah huwal khaliqul bari'ul musawwir. Ahlus sunnah berkata, sesungguhnya Allah adalah al-khaliq yang menciptakan, al-bari yang menciptakan, al-musawwir juga yang menciptakan. Jadi al-khaliq, al-bari, al-musawwir maknanya hampir sama, walaupun secara rincinya ada perbedaan-perbedaan sedikit yang tentunya akan dibahas ketika membahas tentang al-asma was sifat insyaallah taala pada tempatnya. Ar-Razzaq, Allah juga maha pemberi rezeki. Al-Mu'ti, Allah yang memberi. Al-Mani, Allah yang menahan. Al-Mudabbir, Allah yang mengatur li jami'il umur, untuk segala urusan. Jadi ahlu sunnah sangat meyakini, bersaksi bahwasanya Allah itu yang menciptakan alam semesta, Allah maha pemberi rizki, Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang mengatur alam semesta. Ini di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Jadi satu alinea ini para santri sekalian ya membahas tentang rukun iman yang 6 tadi secara umum, kemudian bahwa di antara persaksian seorang muslim, dia bersaksi Allah sebagai Rabb, dia juga bersaksi Allah itu sebagai ilah yang berhak diibadahi, kemudian juga bersaksi bahwasanya Allah maha esa dengan segala kesempurnaannya.
Dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mereka pun berkata bahwasanya Allah Maha Pencipta yang memberikan rizki, yang memberi, yang menahan, dan yang mengatur segala urusan. Kemudian penulis melanjutkan, wa innahul ma'luhul ma'budul muwahhadul maqsudu. Sesungguhnya Allah itu yang diibadahi. Dipertegas kembali oleh penulis, hanya Allah lah yang diibadahi. Al-muwahhadu yang diesakan, al-maqsud yang dituju dalam segala kebutuhan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon atau kami memohon pertolongan. Wa annahul awwal alladzi laisa qablahu syai'. Allah yang disifat dengan sifat awal, ya. Alladzi laisa qablahu syai', tidak ada segala sesuatu pun sebelum Allah. Al-akhir alladzi laisa ba'dahu syai', yang maha akhir alladzi laisa ba'dahu syai', tidak ada segala sesuatu pun setelah Allah. Al-zahir alladzi laisa fawqahu syai', yang maha zahir, tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Al-batin alladzi laisa dunahu syai', yang maha batin, di antaranya adalah yang maha dekat dengan hambanya. Laisa dunahu syai', tidak ada di bawahnya segala sesuatu. Tidak ada yang lebih dekat kepada hambanya kecuali Allah Rabbul Alamin. Bal huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadinya sendiri, urat nadi hamba tersebut. Jadi penulis di sini Syekh As-Sa'di menyebutkan rukun iman, sekilas tentang rububiyatillah, sekilas tentang uluhiyatillah, demikian pula tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri sekalian, demikian materi yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali masih tentang mujmal akidah ahli sunnah atau akidah ahli sunnah secara umum. Semoga apa yang Ustaz sampaikan difahami dengan baik dan kalian bisa membacanya dengan baik, juga menerjemahkannya dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.